Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masih bab syafaat. Bab yang ke-12. Terakhir kita membahas tentang syafaat Nabi SAW untuk keringanan siksa bagi paman beliau, yaitu Abu Thalib, yang mana beliau ini salah seorang musyrikin satu-satunya yang mendapatkan syafaat dari Nabi SAW untuk diringankan azabnya dan tidak dikeluarkan dari neraka. Hanya khusus Abu Thalib. Adapun selain Abu Thalib dari kalangan kafirin musyrikin, maka mereka tidak mendapatkan syafaat dari para pemberi syafaat. Para pelaku kesyirikan, kafirin musyrikin, masuk neraka, mereka kekal untuk selama-lamanya. Kemudian sekarang macam syafaat yang keempat, yaitu syafaat beliau SAW untuk para pelaku dosa besar dari umat beliau yang masuk neraka, lalu mereka keluar darinya. Ini yang diingkari oleh Khawarij, oleh orang-orang Khawarij takfiri yang mengingkari para pelaku dosa besar dari kalangan muslimin yang dimasukkan ke dalam neraka tidak akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat, tidak akan keluar dari neraka. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Bahkan ketika di dunia saja para pelaku dosa besar itu dikafirkan oleh orang-orang Khawarij. Sementara Ahlus Sunnah tidak. Ahlus Sunnah mengatakan terhadap para pelaku dosa besar di antara muslimin, mereka adalah orang muslim, orang mukmin dengan keimanannya, fasik dengan perbuatan dosanya, dan tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, seperti mencuri, berzina, kemudian dan lain-lain dosa besar yang lainnya. Kecuali pelakunya apa? Dulu syaratnya para pelaku dosa besar dikatakan murtad, keluar dari Islam. Ada yang masih ingat? Menghalalkan, istihlal. Ya, istihlal. Adapun orang yang melakukan dosa besar karena hawa nafsunya, meskipun itu bertahun-tahun, tidak bisa dikatakan pelakunya murtad, kecuali ada syarat. Ini boleh, ini halal, maka kita katakan pelakunya kafir, keluar dari Islam. Ya, seperti dulu Pak, siapa? Seorang dosen ya, yang menghalalkan apa di negeri kita dulu? Zina. Ya, kita menghukumi pelakunya secara zahir, murtad, keluar dari Islam. Barang siapa memberikan uzur kepada pelakunya, maka dia adalah murji'ah. Ya, dia adalah murji'ah. Orang awamnya itu loh tahu kalau berzina itu termasuk dosa. Orang awam tahu. Ini dikatakan dosen agama, tokoh agama, kok dia menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Kita hanya menghukumi secara zahir. Apakah ini bukan takfiri? Gimana jawabannya?
Bukan. Takfir itu ada 4 yang harus kita ingat. Yang pertama, mentakfir, memvonis kafir secara serampangan tanpa hujjah seorang muslim tertentu. Yang kedua, memvonis takfir para pelaku dosa besar di antara muslimin. Nah, ini takfiri. Yang ketiga, memvonis takfir negeri-negeri muslimin. Ini takfiri. Yang keempat, memvonis takfir para pemimpin-pemimpin muslimin di negeri-negeri muslimin yang tidak berhukum dengan hukum Islam, lalu dimutlakkan para pemimpin itu kafir keluar dari Islam. Nah, ini takfiri. Ini takfiri. Adapun memvonis takfir orang-orang yang jatuh kepada perbuatan kafir maupun kesyirikan, ini bukan takfiri. Apalagi yang divonis adalah orang yang hidup di mayoritas muslimin, di negeri muslimin. Maka ahlu sunnah menyatakan pelakunya kafir keluar dari Islam, hanya sebatas memberikan hukum secara zahir, secara zahir. Karena seorang muslim ahlu sunnah itu mengkafirkan siapa saja yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya. Barang siapa tidak mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, maka akan menjadi penalu bagi dirinya sendiri. Ini konsekuensinya ini. Vonis takfir secara serampangan ini akan menjadi penalu bagi dirinya sendiri. Begitu juga orang yang tidak memvonis kafir. Orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya berdasarkan bukti nas Al-Quran dan Sunnah, ini akan kembali vonis takfir itu kepada dirinya. Ini, kita memvonis takfir serampangan tidak boleh. Kita tidak mengkafirkan orang yang dikafirkan Allah dan Rasulnya juga tidak boleh. Kedua-duanya menyimpang. Kedua-duanya menyimpang dan akan menjadi penalu bagi pelakunya. Ya seperti dulu itu orang yang menghalalkan zina. Ada saja sebagian orang masih membela, oh barangkali ini gak boleh. Oh barangkali hatinya mengingkari, tidak boleh. Kita hanya menghukumi secara zahir. Kita tidak diperintah untuk mengobok-ngobok hati orang. Nah itu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengkafirkan orang-orang yang menghalalkan apa yang Allah taala haramkan. Begitu juga Nabi SAW dan kesepakatan seluruh ulama. Ini berbahaya ini ya. Apalagi sebagian mereka ini mengaku bermanhaj salaf. Ini yang sangat berbahaya ini. Yang sangat memprihatinkan. Yang sangat memprihatinkan. Sementara manhaj salaf sendiri berlepas diri dari orang-orang yang tidak mau mengkafirkan siapa yang dikafirkan berdasarkan bukti nas Al-Quran dan Sunnah. Sangat berbahaya. Dan di sini mengisyaratkan kepada kita masing-masing agar kita tidak berbicara kecuali dengan ilmu. Kan dulu ada itu ya yang membela ya sebagian muslimin. Oh barangkali ini, barangkali itu. Termasuk sebagian orang yang mengejek apa? Jenggot dulu ya, tokoh agama. Sudah kita hukumi secara zahir, kafir keluar dari Islam. Kalau sampai seseorang mengatakan oh barangkali apa namanya hatinya itu mengingkari, tidak. Ini murji'ah seperti ini. Karena menurut keyakinan orang-orang murji'ah, yang pertama murji'ah itu kan mengeluarkan amal dari iman. Itu kan murji'ah. Dan murji'ah meyakini tidak ada kekufuran, tidak ada yang namanya kesyirikan kecuali hanya berdasarkan hati. Sementara ucapan syirik, perbuatan syirik, ucapan kufur, perbuatan kufur, maka tidak dihukumi pelakunya kufur atau syirik oleh orang murji'ah. Ini sesat dan menyesatkan. Ini sesat dan menyesatkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya
menghukumi seseorang itu hanya berdasarkan zahirnya. Ketika orang-orang munafik pada masa Nabi SAW memperolok-olok Nabi SAW dan para sahabatnya, lalu orang munafik ini mendatangi Nabi dan dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya hanya pura-pura saja. Saya hanya sendagurau saja." Lalu turun ayat firman Allah dalam surah At-Taubah, "Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un." Katakan wahai Nabi kepada orang yang mengatakan demikian, yang meledekmu, mengejekmu, mencelamu dan sahabatmu, lalu mereka mengatakan hanya sendagurau saja. Katakan kepada mereka, apakah kepada Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya kuntum tastahzi'un, kalian memperolok-olok? La ta'tadhiru, tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kalian telah kafir setelah kalian iman. Jadi Allah menghukumi secara zahir dan Allah tidak membicarakan hatinya. Oleh karena itu Ahlus Sunnah mengatakan iman itu adalah ucapan, iman itu perbuatan, iman itu juga keyakinan. Begitu juga dengan kekufuran. Kekufuran juga bisa disebabkan dengan lisan. Kekufuran juga bisa disebabkan dengan perbuatan, juga bisa disebabkan karena keyakinan. Misalkan nih ada seseorang kita tahu ini di negeri kita hidup di mayoritas muslimin sujud kepada berhala. Bagaimana hukum orang ini? Kafir, murtad, keluar dari Islam. Titik, hanya itu aja. Tidak boleh kita mengatakan, oh barangkali hatinya nggak sujud kepada berhala. Ya ini murji'ah ya ini. Dengan istilah barangkali ini masih memberikan uzur orang yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya yang sebenarnya tidak ada uzur bagi dia. Nah, ini sesat dan menyesatkan murji'ah. Ini bisa menjadi benalu bagi diri mereka sendiri. Bisa menjadi benalu bagi diri mereka sendiri. Insya Allah. Insya Allah nanti ada babnya ya. Ketika di masalah takfir muayyan nanti insya Allah ta'ala ada babnya tersendiri. Insya Allah. Itu sesat dan menyesatkan. Bahkan sebelum munculnya murji'ah ini, orang-orang yang mengeluarkan amal dari iman, ketika pada masa di akhir-akhir generasi para sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, ketika muncul Qadariyah yang dipelopori oleh Ma'bad al-Juhani, yang dia mengatakan bahwa takdir itu tidak ada, dia mengingkari takdir. Lalu berita ini sampai terdengar kepada Abdullah bin Umar. Lalu beliau mengatakan yang artinya Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari Abdullah bin Umar. Ini vonis apa ini? Takfir. Ini vonis takfir. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam itu berlepas diri dari orang-orang musyrik? Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya yang musyrik, Inni bura'a'u minkum inni bari'um mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Jadi sebelum muncul murji'ah, ketika nampak itu kekufuran, para pelaku kekufuran di antara sebagian orang yang menisbatkan diri kepada Islam, dulu para sahabat salafus saleh menghukumi secara zahir. Nah, itu. Menghukumi secara zahir. Ya termasuk di negeri kita ini, siapapun yang melakukan kekufuran, melakukan kesyirikan, kita hukumi secara zahir, keluar dari Islam. Semoga mereka bertobat kepada Allah. Dan ini bukan takfiri. Bukan takfiri. Jahil orang-orang yang mengatakan itu takfiri. Nah, sekarang kita kembali kepada bab ini. Syafaat untuk para pelaku dosa besar di antara muslimin, yaitu dosa yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dia seorang muslim muwahhid,
jatuh pada dosa besar sampai mati dia belum bertobat. Ini masih ada harapan untuk mendapatkan ampunan dan masih ada harapan untuk mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakhruju minan nar, akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah, orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Tentunya tidak hanya sekedar mengucapkan, dia mengucapkan dan faham maknanya serta istiqomah menjalankan konsekuensi kalimat la ilaha illallah. Kalau seseorang hanya mengucapkan terus kemudian hidupnya bergelimang dengan hal-hal yang menyalahi kalimat ini, sepakat seluruh ulama tidak bermanfaat ucapannya. Sewenang ngomong la ilaha illallah tapi gak paham. Bahkan hidupnya bergelimang dengan apa? Kesyirikan. Gak bermanfaat ucapannya. Tidak bermanfaat sama sekali. Orang yang mengucapkan ini la ilaha illallah, konsekuensinya dia istiqomah di atas tauhid dan tidak akan pernah berbuat kesyirikan. Tapi kalau orang mengucapkan ini terus melakukan kesyirikan, ya akan terhapus amal-amalnya. Jadi tidak hanya sekedar mengucapkan, tapi harus paham rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensinya. Wa fi qalbihi waznu sya'iratin min khairin. Orang yang mengucapkan ini memahami maknanya, istiqomah di atas tauhid dan jauh dari segala bentuk kesyirikan dan kekufuran, dari kalangan muslimin pelaku dosa besar, mengucapkan kalimat ini dan di dalam hatinya terdapat kebaikan seberat biji gandum. Seberat biji gandum, dia akan keluar dari neraka. Syaratnya tauhid. Masya Allah. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kemudian paham maknanya, paham rukun dan syarat-syaratnya, dan istiqamah di atasnya, tidak melakukan kesyirikan. Wa fi qalbihi waznu burratin min khairin. Dan dia di dalam hatinya ada kebaikan seberat biji gandum, akan keluar dari neraka. Wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbi waznu dzarratin min khairin. Dan akan keluar dari neraka orang yang mengucapkan la ilaha illallah, paham maknanya, terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya, istiqamah di atas tauhid dan menjauhi segala bentuk kesyirikan, dan di hatinya terdapat kebaikan seberat zarrah, semut kecil. Maka orang-orang seperti ini akan keluar dari neraka, dari kalangan muslimin. Nah, di sini juga mengisyaratkan kepada kita pentingnya kita mempelajari tauhid. Jangan sampai kita meninggalkan pelajaran tauhid, apalagi kita hidup di akhir zaman, zaman yang penuh dengan fitnah, merebaknya kesesatan, merebaknya kesyirikan dan kekufuran. Kalau seseorang tidak membentengi diri dengan ilmu, ini akan memudahkan pelakunya jatuh kepada kesesatan, bahkan jatuh kepada kekufuran dan kesyirikan, seperti yang terjadi pada sebagian muslimin. Nah, itu. Kemudian dalam hadis yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, syafaati li ahli kabair min ummati. Syafaatku untuk para pelaku dosa besar dari umatku yang masuk neraka. Masya Allah. Para pelaku dosa besar maksudnya ya. Matinya di atas tauhid, bukan di atas syirik dan kekufuran. Kemudian dalam redaksi yang lain, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Sesungguhnya masing-masing nabi itu memiliki doa yang mustajab, yang pasti diijabah oleh Allah. Fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu. Maka seluruh para nabi doanya itu disegerakan oleh Allah. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah.
Dan sesungguhnya aku mengakhirkan doaku sebagai syafaat untuk umatku pada hari kiamat. Betapa besarnya rasa kasih sayang Nabi SAW kepada muslimin. Fahiya na'ilatun insya'allahu, maka hal itu akan didapatkan jika Allah Ta'ala menghendaki. Man mata min ummati la yusyriku billahi syai'a. Orang yang mati dari kalangan umatku dan dia dalam keadaan tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Jadi tauhid ini syarat mutlak seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Bagaimana seseorang akan bisa terhindar dari syirik sementara dia tidak mempelajari apa itu tauhid? Dalam buku-buku tauhid yang ditulis oleh para ulama, orang yang jahil tentang perkara masalah tauhid sebesar-besarnya ilmu dalam agama ini, itu memudahkan pelakunya jatuh pada kesyirikan. Orang jahil masalah tauhid, tidak tahu apa itu tauhid, tidak tahu apa itu macam-macam syirik, orang seperti ini memiliki peluang yang sangat besar untuk jatuh pada syirik, sementara pelakunya tidak menyadarinya. Masya Allah. Dan itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, bisa membinasakan pelakunya dunia dan akhiratnya. Karena tauhid merupakan seagung-agungnya dan sebesar-besarnya ilmu yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada seluruh makhluk ini, manusia ini, untuk mempelajarinya. Karena Allah Ta'ala menciptakan kita untuk tauhid, dan agar manusia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun dalam ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Bagaimana mungkin seorang muslim yang dia tahu hidup ini adalah untuk ibadah, tapi mereka tidak mau mempelajari tauhid? Masya Allah. Ini orang-orang yang lalai, orang-orang yang berpaling dari kebenaran. Terlebih lagi hidup di zaman kita ini ya, begitu jarangnya pengajaran masalah tauhid, dakwah yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul dalam menyampaikan agama Allah. Kan hampir-hampir jarang, sangat-sangat jarang menjelaskan tauhid, macam-macam syirik, apa saja yang bisa membatalkan keislaman seseorang. Itu. Sementara banyak di antara muslimin ini yang melanggar pembatal-pembatal keislaman mereka tanpa mereka sadari. Yang mana pembatal keislaman apabila dilanggar oleh seorang muslim itu bisa mengeluarkan pelakunya dari agama, bisa menyebabkan murtad, dan bisa menyebabkan dia binasa dunia akhiratnya. Oleh karena itu tidak ada dosa yang lebih rusak daripada syirik. Tidak ada dosa yang lebih besar diperingatkan oleh seluruh para nabi dan rasul kecuali syirik. Apalah artinya mengingatkan berbagai macam dosa, tapi sama sekali tidak pernah menyinggung sebesar-besarnya dosa, yaitu syirik. Seperti di zaman kita ini, orang memperingatkan dosa yang paling besar dianggap oleh sebagian manusia ini zina, riba, apalagi korupsi, narkoba, LGBT. Semuanya dosa itu tidak mendekati sedikit pun syirik. Tidak menyamai apalagi mendekati saja tidak, apalagi menyamai dosa syirik. Karena kalau seseorang melakukan dosa-dosa yang saya sebutkan tadi di antara muslimin, mati itu masih ada harapan untuk diampuni. Tapi lewat syirik sudah tidak ada. Seorang hamba yang melakukan kesyirikan betul-betul membuat Allah Ta'ala murka, yang bisa menghancurkan dunia dan akhiratnya.
Tapi kan sedikit sekali orang mengingatkan dosa syirik ini. Sementara kalau kita sedikit saja memiliki pengetahuan tentang masalah ilmu agama, ilmu tauhid, betapa merebaknya kesyirikan di tengah-tengah sebagian muslimin pada zaman kita sekarang ini. Sangat memprihatinkan. Tapi kalau dosa-dosa di bawah syirik, begitu banyak orang yang mengingatkannya. Riba dan lain-lain, bahkan riba itu ono komunitasnya ya kak, ono grupe. Grup apa? Grup anti riba. Masya Allah. Sajane grup yang paling penting grup apa? Anti syirik itu deh. Langsung buyar itu grupe. Akeh sing tersinggung soalnya. Anti syirik dan anti bid'ah. Akeh sing ribut pisan. Soalnya riba kan sepakat kabeh riba haram. Tapi kalau syirik gak semua mau terima. Haramnya bid'ah gak semua mau terima. Itu. Masya Allah. Jadi di zaman kita ini betul-betul muslimin betul-betul dijauhkan dari ilmu tauhid. Ilmu tauhid. Belum lagi dai-dainya yang sangat jarang menyampaikan masalah tauhid. Sangat jarang. Sedikit dari yang paling sedikit memperingati manusia dari bahaya syirik. Padahal syirik ini bisa menimpa siapa saja dan akan dilakukan oleh sebagian muslimin. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, kemudian juga Imam Abu Dawud dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau SAW mengatakan, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikin, sampai sebagian dari umatku ini akan mengikuti tingkah lakunya orang-orang musyrik. Wa hatta talhaqa qabailu min ummati ta'buda min ummati al-awthan, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umatku ini ada yang beribadah kepada berhala sebagaimana orang-orang musyrik terdahulu beribadah kepada berhala. Yang dimaksud al-awthan adalah segala yang diibadahi selain Allah. Kalau ada umat terdahulu beribadah kepada malaikat, akan ada di antara umat ini yang beribadah kepada malaikat. Kalau tidak salah di YouTube itu ada orang minta hujan kepada siapa? Jibril. Iya gak? Ono gak? Kita sabar di YouTube ini. Minta hujan kepada Jibril. Ya Jibril turunkan hujan. Perkataan apa ini? Syirkun akbar. Pelakunya kita hukumi kafir murtad keluar dari Islam. Itu. Kalau ada di antara umat-umat terdahulu beribadah kepada orang-orang mati, akan ada di antara umat ini yang beribadah kepada orang-orang mati. Bahkan masjid, sebagian masjid kalah rame ambek kuburan. Untuk momen-momen tertentu ya. Momen-momen haul biasa rame kuburan, kalah masjid itu. Sampai alun-alun macet. Kan gitu. Iya gak? Sampai sing liwat tuh gremeng. Ono opo iki jane. Gitu. Kalau seandainya ada di antara umat terdahulu beribadah kepada Nabi, akan ada di antara umat ini yang beribadah kepada Nabi. Kalau ada umat-umat terdahulu beribadah kepada tokoh-tokoh agama, akan ada di antara umat ini yang beribadah kepada tokoh-tokoh agama. Yang dimaksud beribadah kepada tokoh agama bukan sujud, rukuk, menyembah tokoh agama, tidak. Tapi mengikuti tokoh agama dalam rangka menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan atau sebaliknya. Allah dan Rasulnya mengharamkan musik, ada di antara tokoh agama yang menghalalkannya dan diikuti oleh jutaan muslimin. Masya Allah, ini jatuh syirik besar. Syirik yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Dan ini perbuatan Yahudi Nasrani. Jadi segala bentuk kesyirikan umat-umat terdahulu akan diikuti oleh sebagian dari umat ini. Masya Allah. Kalau sudah tahu seperti itu, kita punya ilmu yang seperti ini sedikit saja, mungkinkah kita mengabaikan ilmu tauhid? Tentunya hanya orang-orang yang berakal yang bisa mengambil pelajaran. Begitu juga dai-nya, ustadznya. Kalau sedikit saja tahu pengetahuan tentang masalah tauhid, mungkinkah mereka meninggalkan dakwah tauhid? Mungkinkah mereka tidak menyampaikan masalah tauhid dan memperingati umat dari bahaya syirik? Ya tentunya hanya orang-orang berakal yang bisa mengambil pelajaran.
Dan sering kita sampaikan dalam majelis ini bahwa seluruh dakwah Nabi dan Rasul adalah menyampaikan tauhid, memperingati syirik sepanjang hidup mereka. Sepanjang hidup mereka sampai Allah wafatkan mereka masing-masing. Mulai dari Nuh, kemudian Ibrahim, dan semua Nabi dan Rasul termasuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang hidup beliau selama 23 tahun tidak henti-hentinya mendakwakan masalah tauhid, mengajarkan masalah tauhid, memperingati para sahabat dari bahaya syirik. 23 tahun. Masya Allah. Bahkan sampai di hari-hari wafat beliau. Di hari-hari wafat beliau masih mengingatkan para sahabat tentang salah satu sarana yang menyeret manusia kepada perbuatan syirik. Apa itu dulu? Melakukan peribadatan di kubur-kubur, yang sekarang begitu marak dan sedikit sekali yang mengingatkan. Padahal saat itu Nabi mengingatkan para sahabat di atas puncak nyawa, keimanan dan keislaman, tidak ada syirik, tidak ada orang beribadah di kuburan, tidak ada. Itu Nabi masih mengingatkan bahayanya orang yang melakukan peribadatan di atas kubur-kubur. Lalu bagaimana lagi kalau itu terjadi banyak pada manusia di zaman kita sekarang? Sedikit sekali, sedikit dari yang paling sedikit mengingatkan sebagian manusia yang melakukan peribadatan di kubur-kubur. Masya Allah. Ini diantara salah satu keutamaan tauhid, akan bisa mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Kemudian di sini berkata ulama, macam syafaat inilah yang diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Karena hal ini bertentangan dengan akidah mereka tentang kekalnya para pelaku dosa besar dalam neraka. Ini menurut Khawarij ini. Di mana mereka mengatakan sesungguhnya para pelaku dosa besar dari umat Islam adalah kekal di dalam neraka dan mustahil mereka keluar darinya. Lalu mereka berdalil dengan keumuman firman Allah, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Ini hujah mereka ini batil. Padahal ayat ini adalah untuk orang-orang musyrikin. Maka tidak berguna lagi bagi mereka syafaat dari orang-orang yang memberikan syafaat, yaitu orang-orang musyrik. Tidak akan bisa mendapatkan syafaat dari siapa saja yang memberikan syafaat. Kemudian juga dalam ayat yang lain, "Malid zalimina min hamimin wala syafi'in yuta." Orang-orang zalim tidak mempunyai teman setia seorang pun, dan tidak pula mempunyai seorang pemberi syafaat yang diterima syafaatnya. Padahal yang dimaksud adalah dua ayat ini adalah untuk orang-orang musyrikin, bukan untuk muslimin, para pelaku dosa besar. Ini yang membedakan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah dari kalangan Khawarij dan Mu'tazilah dalam bab syafaat. Dalam bab syafaat. Kemudian yang kelima, macam syafaat yang kelima tentang beberapa kaum yang mereka diperintah masuk neraka namun tidak jadi memasukinya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma min mayyitin yusalli alaihi ummatun minal muslimin." Tidaklah seorang mayit yang disolati lebih dari 100 orang dari kalangan muslimin. Yablughuna mi'atan. Kulluhum yashfa'una lahu illa syufi'u fihi. Yang mana mereka semua 100 orang lebih ini memintakan syafaat kepada si mayit tadi, melainkan mereka ini akan memberikan syafaat nanti pada hari kiamat. Dalam redaksi yang lain, "Ma min rajulin muslim yamutu." Tidaklah seorang muslim meninggal dunia, fayakumu ala janazatihi arba'una rajulan. Lalu berdiri 40 orang untuk mensolati jenazahnya. La yusyrikuna billahi syai'an, dengan syarat dia tidak mempersekutukan atau mereka tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun yang 40 orang mensolati ini. Illa syafa'ahumullahu fihi, melainkan Allah menerima permohonan syafaat mereka untuk si mayit muslim tadi. Kemudian yang keenam, syafaat untuk meninggikan derajat orang-orang yang masuk dalam surga. Karena nanti surga ini bertingkat-tingkat ya. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus.
Dan kita diperintahkan oleh Nabi SAW untuk minta surga Firdaus. Minta saja kita surga Firdaus. Nabi yang perintahkan. Jangan seperti orang bingung, seperti sebagian sufi. Ya Allah, sesungguhnya aku gak pantas masuk surgamu, tapi aku juga gak mampu menahan siksamu. Lu terus jaluk apa kan gitu. Iki wong bingung jenenge. Kalau Nabi menjelaskan minta surga Firdaus. Pernah dengar gak ucapan kayak gitu? Orang sufi. Wong gak jelas ngono iku. Mlebu surga gak pantes. Kok dia ada di neraka gak mampu. Lah terus apa? Di kono ana loro. Surga dan neraka. Itu namanya orang bingung. Itu ya, orang menyimpang. Inna ruha, kata Nabi SAW, idza qubida tabi'ahul basar. Sesungguhnya roh itu apabila dicabut maka pandangan itu akan mengikuti roh orang yang mati itu. Fadajja nasun min ahlihi, lalu menangislah orang-orang dari kalangan keluarganya. Tapi tidak boleh teriak-teriak ya. Faqala, lalu beliau SAW mengatakan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian berdoa dengan keburukan untuk diri-diri kalian kecuali dengan kebaikan. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat saat itu mengaminkan apa yang kalian ucapkan. Jadi ketika ada orang meninggal itu banyak para malaikat. Para malaikat. Maka ketika ada orang sakratul maut, jangan sampai kita mengucapkan kata-kata yang jelek. Tsumma qala, lalu beliau mengatakan, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa Abu Salamah. Warfa' darajatahu fil mahdiyyin. Dan angkatlah derajatnya pada kedudukan orang-orang yang mendapatkan hidayah. Wa khlufhu fi aqibihi fil ghabirin. Dan gantilah untuk keluarga yang ditinggalkan yang lebih baik. Waghfir lana walahu ya rabbal alamin. Dan ampunilah kami dan Abu Salamah, wahai Rabb semesta alam. Wafsah lahu fi qabri, dan luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya kepada kuburnya. Ketiga macam syafaat ini tidak dikhususkan bagi Nabi SAW, akan tetapi juga diberikan kepada malaikat, para nabi, dan orang-orang mukmin. Dan orang-orang mukmin yang nanti malaikat, nabi, dan orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah untuk memberikan syafaat, maka mereka akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang berhak untuk menerima syafaat. Sebagaimana dalam sebuah hadis, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syafa'atil malaika, para malaikat nanti akan memberikan syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, dan para nabi juga akan memberikan syafaat. Wa syafa'al mu'minun, dan orang-orang beriman juga akan memberikan syafaat dari kalangan para pelaku dosa besar. Wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Lalu tidaklah tersisa kecuali Allah yang Maha Penyayang. Fayaqbidu qabdatan minan nar, lalu dia menggenggam dengan satu genggaman dari neraka. Fayukhriju minha qauman, lalu Allah Ta'ala mengeluarkan suatu kaum dari neraka itu. Lam ya'malu khairan qattu, seseorang yang sama sekali tidak ada kebaikan, tidak beramal kebaikan sama sekali. Ini kita jelaskan ini. Maksudnya adalah dari kalangan ahli tauhid yang banyak melakukan dosa-dosa besar selain syirik dan kufur. Mereka adalah orang yang sedikit beramal dan lemah iman. Adapun kaum kafir musyrik selamanya dia akan pernah keluar dari neraka meskipun mereka banyak melakukan perbuatan-perbuatan kebaikan. Ini yang dimaksud lam ya'malu khairan qattu. Seseorang yang mereka tidak beramal dengan kebaikan sama sekali. Itu maksudnya. Qad adu humaman, mereka semua telah menjadi arang ketika dibakar dalam neraka.
fayulqihim fi nahrin fi afwahi al-jannah. Lalu Allah Ta'ala melemparkan mereka setelah Allah Ta'ala memasukkan satu genggaman dalam neraka, mengambil beberapa satu kaum, beberapa golongan manusia, lalu mereka dilemparkan ke dalam suatu sungai yang ada di mulutnya surga. Yuqalu lahu nahrul haya. Ini yang disebut dengan sungai kehidupan. Yang mereka dimasukkan ke dalam sungai kehidupan itu, mantan penghuni neraka ini, lalu tumbuh menjadi sosok yang sangat bagus, yang sangat indah, lalu mereka diperintah untuk masuk ke dalam surga. Ini dari kalangan para pelaku dosa besar di antara muslimin. Masya Allah. Jadi Islam dan tauhid ini yang menyebabkan mereka masuk dalam surga. Ya, mungkin azan dulu. Kita lanjutkan sedikit. Jadi para malaikat, kemudian para nabi dan orang-orang beriman nanti akan diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada para pelaku dosa besar di antara kalangan muslimin, yang mereka akan dikeluarkan dari neraka, kemudian dimasukkan ke dalam sungai kehidupan. Setelah itu mereka dimasukkan ke dalam surga. Ke dalam surga. Dan itu sudah akhir kehidupan cerita manusia. Yang masuk surga semua dari kalangan muslimin, muwahhidin, muslimin. Yang masuk neraka juga masuk neraka semua dari kalangan musyrikin, kafirin, munafikin. Untuk selama-lamanya. Setelah itu didatangkan apa? Al-maut, antara surga dan neraka. Lalu al-maut itu disembelih. Setelah disembelih dikatakan kepada penghuni surga, wahai penghuni surga, tidak ada mati lagi setelah hari ini, dan kalian hidup untuk selama-lamanya. Maka penghuni surga semakin bahagia, semakin gembira. Kemudian dikatakan kepada penghuni neraka, wahai penghuni neraka, setelah hari ini tidak ada kematian bagi kalian. Kalian akan hidup selama-lamanya di dalam neraka. Semakin susah, semakin sumpek. Ya, karena mereka akan disiksa terus-menerus yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada berhentinya. Dan itu disebabkan kesyirikan dan kekufuran mereka. Yang dimaksud kesyirikan adalah syirik besar dan kufur besar. Nah, ini seorang muslim harus tahu ini macam-macam, apa saja syirik besar, apa saja kufur besar. Harus tahu, harus dipelajari oleh setiap muslim. Karena dua hal ini bisa mengeluarkan pelakunya dari agama. Bisa mengeluarkan dari agama. Dan barang siapa mati membawa salah satu dari dua dosa ini, syirik besar atau kufur besar, maka Allah tidak akan pernah mengampuni, dan tempat kembalinya adalah neraka kekal untuk selama-lamanya. Kekal untuk selama-lamanya. Karena hanya Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang mentauhidkan Allah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. Ini harus menjadi keyakinan, i'tiqad, akidah seorang muslim yang harus dia yakini sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah ada ragu sedikit pun tentang kebenaran Islam. Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar fala yaghfirallahu lahum. Sesungguhnya barang siapa yang mati sementara dia mati dalam keadaan kafir, Allah tidak akan pernah mengampuni pelakunya untuk selama-lamanya. Dan tempat kembalinya adalah neraka untuk selama-lamanya. Kemudian innahu may yusyrik billahi faqad haramallahu 'alaihil jannah. Sesungguhnya barang siapa yang mati dalam keadaan memikul dosa syirik dan belum bertobat kepada Allah, maka Allah haramkan baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat kembalinya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansor. Sekali-kali tidak ada penolong bagi orang-orang yang mati dalam keadaan memikul dosa syirik.
Adapun ancaman seperti ini tidak ada pada para pelaku dosa besar. Tidak ada untuk para pelaku dosa besar. Ancaman kekal dalam neraka tidak ada. Seperti berzina, seperti semua dosa-dosa selain dosa syirik dan kufur. Ada ancaman neraka seandainya mereka mati di atas demikian, tapi tidak sampai kekal. Masih ada harapan pelakunya untuk masuk ke dalam surga. Ini bukan berarti oleh ngono gak apa-apa melakukan dosa besar, tidak loh ya. Di sini tidak mengajari seperti itu. Ya, seorang muslim harus menjauhi semua dosa-dosa besar, bahkan dosa-dosa kecil. Karena syaitan, ini yang harus kita ingat, syaitan tidak akan pernah berhenti menyesatkan manusia dengan segala cara. Sampai disebutkan oleh sebagian ahli ilmu, syaitan yang pertama akan mengajak manusia untuk berbuat syirik. Ini terakhir ya. Kalau manusia dipengaruhi untuk berbuat syirik gak bisa, maka syaitan akan mempengaruhi manusia untuk melakukan bid'ah. Bagaimana manusia ini bisa jatuh pada bid'ah? Kalau sudah syirik gak bisa, bid'ah gak bisa, manusia akan diseret untuk melakukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar gak bisa, mungkin sergap ngaji, tahu ilmunya dan lain-lain, akan diseret oleh syaitan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kalau dosa kecil masih gak bisa karena saking kuatnya dia orang berilmu, diseret oleh syaitan untuk melakukan hal-hal yang mubah secara berlebihan. Kalau seseorang melakukan hal-hal yang mubah secara berlebihan, nanti jatuhnya apa? Dosa. Dapat melalaikan dirinya mengingat Allah. Maka dikembalikan oleh syaitan kepada dosa kecil. Kalau dia sudah jatuh pada dosa kecil, akan mudah dipengaruhi oleh syaitan untuk kembali kepada dosa besar. Kalau seseorang mudah melakukan dosa besar, akan diseret oleh syaitan untuk melakukan bid'ah sampai ujungnya melakukan syirik. Ya, sampai ujungnya melakukan syirik. Sampai disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis, seorang yang ahli ibadah dan dia matinya di atas kekufuran dan kesyirikan. Yang mana ahli ibadah ini pernah didatangi oleh dua orang laki-laki yang ingin melakukan perjalanan jauh, safar jauh. Tapi dia memiliki adik seorang perempuan, yang dia tidak mungkin mengajak adik perempuannya untuk safar dan tidak mungkin meninggalkan seorang diri. Maka kedua kakaknya ini menitipkan adik perempuannya kepada ahli ibadah ini. Masya Allah. Nah, ketika sudah ditinggal oleh kedua kakaknya, ahli ibadah ini ketika memberikan makan, yang pertama hanya ketok pintu, taruh makanan di depan pintu. Awalnya seperti itu. Apa setan tinggal diam kayak gini ini? Gak mungkin. Sampai akhirnya dia memberikan makanan, ketok pintu sampai pintunya dibuka, sampai masuk kamarnya si wanita. Akhirnya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, menzinai si wanita ini, sampai dia ingin bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan syaitan menghalang-halanginya. Sampai akhirnya si wanita ini dibunuh untuk menghilangkan jejaknya. Lalu kembalilah datang kedua kakaknya tadi, menanyakan adiknya bagaimana. Adiknya mati karena ini dan ini, padahal dia yang membunuh. Sampai akhirnya dia didatangi oleh syaitan. Apakah kamu mau aku berikan jalan agar kamu bisa terhindar dari masalah ini? Singkat cerita, ketika dia mau mati, dia menundukkan hatinya kepada syaitan. Sampai ketika Allah Ta'ala mewafatkan, dia dalam keadaan tunduk patuh kepada syaitan, di atas kesyirikan dan kekufuran. Ahli ibadah ini pertama diseret kepada hal-hal yang apa tadi? Dosa. Ya, dosa. Awalnya nganter makanan di depan pintunya, sampai akhirnya buka pintunya, sampai seterusnya, sampai akhirnya dia mati di atas kesyirikan. Ini disebutkan oleh Ibnul Jauzi dalam kitabnya Talbis Iblis. Bagaimana cara syaitan berusaha untuk menyesatkan anak cucu Adam agar mereka mati di atas kesyirikan, waliyazubillah, dan kekufuran. Ya, mungkin ini yang bisa kita bahas, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjadikan kita semua istiqomah di atas tauhid, di atas Islam, di atas sunnah, di atas sikap dan cara beragama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan semoga Allah menutup usia kita masing-masing dengan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.